rapat kemarin lagi, maka asesmen harus berdasarkan pada diri anak masing-masing. Amun ditakuni ginang kada pintar tuh kada hendak nya kada pintar. Hendak kayak orang pintar. So, jangan kembalikan kepada anak, kembalikan pada yang di atas. 10 anak, 10 ragam, dia memiliki masing-masing kelebihan. Kada bisa membaca, surahnya paling banyak hafal. Kada bisa membaca, ajannya paling bagus. Kada bisa membaca, ajan zuhur inya nang sembahyang ke masjid. Yuk, malu kita. Nilai matematika 10, jawab 100, no. Kompetensi, cuap-cuap harat. Ajan, asik bepanderan. Kada menghargai orang. Kada pintar kadanya matematika tapi depan orang. Permisi Bu. Lolos kompetensinya menghargai orang tua. Izin. Tidak satu tolok ukur untuk menandakan anak naik kelas. Banyak kompetensi lain yang kita bisa katakan naik kelas. Kecuali kada penurun, kada menggawi apa-apa lalu. Nah itu kan nanti ada juga tidak langsung tidak naik. Ada usaha pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Lisan 1, lisan 2, lisan 3, tertulis 1, 2, 3, SP1. Kan itu. Nggak ada langsung diputus anak tidak naik. Oke. Kami di guru penggerak pun tidak ada. Pasti ada diberi kelonggaran. Yang satu tidak bisa mengerjakan waktunya 1 bulan, maka diberi waktu 2 bulan. Sampai mana ia bisa melakukan. Pian kan guru-guru hebat. Mun anak pina lambat berpikir, pian ambilkan banyu sebotol, pian bacain doa, nak minum. Siapa taunya haus. Bisa jadi kurang perhatian. Izin, didoakan oleh pian sebagai guru, ditiupkan bumbunannya. Mudahan pian pintar nak lah. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Pintar kakanakan. Yuk, budidayakan. Karena kami, alhamdulillah dari kecil, ketika habis salat zuhur, salat maghrib dan isya subuh berjamaah, semua anak duduk di pangkuan bapaknya. Izin ini pengalaman pribadi kami, berempat beradik, kakak beradik. Semua anak setelah salat zuhur berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah dari kecil, duduk di pangkuan orang tua, baca doa sama-sama diaminin, dan setiap mau berdiri ditiupkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah sampai sekarang, ya mudah-mudahan mulus, berhasil. Kalau ada masalah bisa dimudahkan. Kan semua orang punya masalah. Tapi ketika orang tua didikan dan izin kita ada di sini semua ini berkat kedua orang tua kita. Mudah-mudahan amal ibadah mereka menjadikan kita bisa di sini pian-pian jadi guru-guru hebat. Ulun bisa berdiri di sini tuh karena doa orang tua dan kedua orang tua kita. Izin Bapak Ibu begitu. Tidak ada anak yang tidak bisa, semua anak hebat tapi di bidangnya. Salahnya siapa? Kita yang belum bisa memfasilitasi anak dari ujung rambut ke ujung kaki sehingga dia merasa bila ketemu kita, mereka menemukan pelindung, malaikat. Mungkin orang tuanya tidak bisa memberikan, yuk di sekolah. Jadilah pendidik-pendidik sejati yang bisa memberikan rasa pada anak dan akan diingat sepanjang hayat. Dan izin, apapun yang kita lakukan, ini untuk meningkatkan kompetensi kita. Jangan jadi wasi tuha. Mungkin paham dengan maksud kami? Jangan sampai kita jadi guru, jadi manusia, hanya jadi wasi tuha di sekolahan, atau jadi wasi tuha di rumah. Paham maksud kami? Wasi tuha? Yuk diasah, yuk dibakar, yuk dibentuk, sehingga menjadi wasi. Tidak sembarang wasi. Nah itu. Dan apapun yang kita lakukan, niat dengan baik, mudah-mudahan yang tahu kan yang di atas hati pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan jadi saksi hidup, saksi menjadi amal timbangan kita nanti di hari akhir. Jadi tujuannya Bapak Ibu mohon maaf, kalau tempat kita kerja, kita hanya menganggap sebagai sambilan, yuk sekarang bukan sambilan tapi utama. Ibadah kita, kada bisa sembahyang kayak orang sembahyang sunat, banyak, cukup. Ada yang lain penggantinya. Kada ada sembahyang duha, orang asik mengajar sembahyang duha jungkang ruat, tapi mohon maaf, yuk ada hal yang mungkin lebih banyak dan lebih baik jalannya yang bisa kita lakukan. Kada pemuasa ajar orang tuh, jangan dianggap belum pemuasa tuh di mana. Siapa tahu hatinya penuh dengan zikir setiap saat. Nah izin, begitu jangan peserta didik kita,
Tidak ada peserta didik yang tidak mau pintar. Inya hendak pintar, tapi dasar kada kau berhitung, dasar kada bisa lagi membaca, kada teklik lagi. So, kita sebagai guru tolong bersikap seperti kita menghadapi diri kita sendiri. Posisikan diri kita sebagai guru, tapi ketika melihat anak, bayangkan jiwanya itu kita. Izin. Menatap anak, kata Ki Hajar Dewantara, mereka bukan kertas kosong, tapi mereka sudah kertas berisi. Sudah ada tulisan, tugas kita menebali kelebihan-kelebihannya dan mengabaikan kelemahannya. Izin, mohon maaf kalau yang kurang berkenan, untuk sesi modul, project, dan rapot sudah selesai. Kami kembalikan kepada Pak Trianta. Oke, terima kasih Bunda. Aplaus untuk Bunda hari ini. Jadi Ibu mungkin bisa disimpulkan ya Bu, berkenaan dengan pertanyaan Pak Warna ya. Kita ini seperti Ibu tadi nyampaikan, bagaimana kita jadi murid. Tuhan aja menguji hambanya itu sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana kalau kita menguji anak kita? Tentu juga sesuai dengan kemampuannya. Itulah yang menjadi garis besar kita. Semoga anak-anak kita, apapun mereka, tidak bisa memilih anak siapa, tidak bisa memilih seperti apa, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi titik kita, agar kiranya kita bisa memperlakukan berbeda terhadap anak yang berbeda. Mungkin begitu ya Bunda ya. Terima kasih. Silahkan di ini Bunda. Baik, Bapak Ibu peserta workshop implementasi kurikulum Merdeka, dengan berakhirnya paparan materi modul project dari narasumber, kita berharap mendapat pencerahan, terbuka wawasan, bertambah ilmu. Yang asalnya tidak tahu apa itu modul project, sedikit banyaknya kita menjadi tahu. Harapan kita ke depannya dapat menerapkan atau berbagi ilmu di sekolah masing-masing kepada rekan-rekan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kembali kepada panitia. Bapak Ibu masih diberi kesempatan oleh Ibu 1 atau 2 pertanyaan sebelum penutupan. Sebelah kiri ada.